Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anissa Watania with official number A1M218045. And now I will present about my lesson plan atau RPP yang merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, seorang guru harus dapat merancang RPP-nya sendiri sebelum melakukan pembelajaran dengan peserta didik. Di sini saya sudah membuat sebuah RPP berdasarkan kurikulum 2013. Jadi pertama yang harus ada dalam sebuah RPP adalah identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Di sini saya mengambil contoh satuan pendidikan dari SMP Negeri 21 Kendari, mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 7 semester 1 dengan materi pokok ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permohonan maaf selama 2 kali 41 menit. Kemudian di bawahnya ini terdapat kompetensi inti atau KI yang merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik. Kompetensi inti di sini terdiri dari KI 1 sampai KI 4 yang mana masing-masing KI ini memiliki ranahnya masing-masing. Seperti KI 1 ini memiliki ranah dalam sikap spiritual, KI 2 dalam sikap sosial, KI 3 dalam sikap pengetahuan, dan KI 4 dalam sikap keterampilan. Kemudian berlanjut di kompetensi dasar dan indikator. Jadi KD atau kompetensi dasar ini merupakan kemampuan peserta didik yang menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti. Jadi KD ini bisa dibilang merupakan turunan dari KI atau kompetensi inti. Sedangkan indikator merupakan wujud yang lebih spesifik dari kompetensi dasar. Jadi, KI dan KD ini sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga guru tidak lagi merupuskan kedua hal ini, tapi guru hanya harus menganalisis KI dan KD tersebut untuk menyusun silabus masing-masing pelajaran. Nah, nanti silabus itu yang akan menjadi acuan guru dalam menyusun RPP untuk setiap mata pelajarannya. Kemudian, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini itu dirumuskan berdasarkan KD dan menggunakan kata kerja operasional. Seperti yang ada di sini itu tujuan pembelajaran nomor 1 itu mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu merupakan kata kerja operasional dari C1, dan yang kedua ini ada menyusun teks interaksi. Nah, menyusun ini merupakan kata kerja dari CI2. Kemudian maksud saya C3. Kemudian lanjut ke materi pembelajaran. Di materi pembelajaran ini terdapat fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan di sini terdapat pula contoh dari ungkapan sapaan dan juga balasan dari sapaan tersebut, seperti misalkan sapaan good morning dapat direspon atau dijawab dengan good morning atau morning to, good evening dapat direspon dengan good evening atau evening to, hello dapat direspon dengan hello atau hi. Kemudian di bawahnya lagi terdapat materi pembelajaran pengayaan. Nah, materi pembelajaran pengayaan ini berupa teks interaksi interpersonal, sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf serta tanggapannya. Kemudian terdapat pula materi pembelajaran remedial yang dapat berupa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi interpersonal lisan, dan tulis sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf serta tanggapannya. Kemudian masuk ke metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan scientific approach untuk pendekatannya, di mana dengan metode ini saya berharap siswa dapat berpikir lebih ilmiah, logis, kritis, dan objektif sesuai dengan fakta yang ada. Untuk mode pembelajarannya adalah mode problem-based learning, di mana nantinya para siswa akan dilibatkan secara langsung dalam suatu kegiatan atau problem yang nantinya siswa dapat menghasilkan sesuatu atau memecahkan masalah tersebut sehingga siswa akan menjadi aktif dalam pembelajaran. Untuk metodenya di sini saya menggunakan tanya jawab, wawancara, dan bermain peran. Masuk ke media pembelajaran, untuk medianya saya menggunakan
gambar, audio, video, model ucapan dan tindakan dalam ungkapan sapaan, dan karena kami masih di era pandemi seperti ini sehingga diharuskan pembelajaran daring, saya menambahkan aplikasi WhatsApp dan juga Google Meet sebagai media pembelajaran. Untuk bahannya itu dapat berupa PowerPoint, Students Worksheet, dan untuk sumber media pembelajaran itu berupa buku bahasa Inggris kelas 7 When English Rings Dull. Memasuki langkah-langkah pembelajaran, dalam 10 menit pertama merupakan kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini sangat penting dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan peserta didiknya sebelum melakukan pembelajaran lebih lanjut. Kemudian dalam kegiatan pendahuluan ini berlanjut ke kegiatan inti selama 60 menit setelahnya. Di sini dia itu terdapat beberapa kegiatan seperti mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan. Kemudian kegiatan pembelajaran ini akan ditutup dalam 10 menit dengan kegiatan penutup. Nah, di sini peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga kita sama-sama menyimpulkan tentang materi yang sudah dipelajari. Nantinya kegiatan penutup ini akan ditutup dengan berdoa dan juga mengucapkan salam. Untuk penilaian hasil pembelajaran terdapat instrumen penilaian, kriteria penilaian, dan juga cara penilaian yang di dalamnya lagi terdapat unjuk kerja dan observasi. Kemudian untuk rubrik penilaiannya itu terbagi menjadi 3, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Masing-masing aspek ini memiliki perolehan skornya masing-masing, sehingga dapat kita lihat sendiri di sini dia memiliki butir sikap atau deskripsi atau kriteria atau pemerolehan skor yang berbeda-beda di setiap aspeknya. Ini untuk aspek sikap, ini untuk aspek pengetahuan, dan ini untuk aspek keterampilan. Kemudian, yang terakhir dalam sebuah RPP itu ditutup dengan tanda tangan kepala sekolah sebagai yang mengetahui dan guru yang membuat RPP tersebut, lengkap dengan NIP dan juga tanggal kapan RPP tersebut dibuat. Itulah tadi pemaparan tentang RPP oleh saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.